Baru saja yang bermain-main meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang, meminta 27 miliar. Dan sudah terrealisasi 10 miliar, kami sudah pecat. Direkturnya sudah tersangka, ada juga direktur yang menyalahgunakan nilainya 2 miliar rupiah, kami copot. Dan proses hukum. Kami sudah koordinasi dengan Mabes Polri, segera turun. Jangan biarkan konsumen dan produsen itu menjerit. Satu, menjerit, produsen menjerit harga di bawah HPP, kemudian konsumen menjerit harga di atas HET. Dua-dua kita harus jaga. Jangan biarkan mereka jalan sendirian. Kita harus dampingi, jangan ada hanya segelintir orang ingin merusak negara kita. Kita harus kolaborasi, negara harus kuat, negara tidak boleh kalah. Tapi itu memang mau permainan middleman ya Pak, itu ya Pak ya? Itu bisa dijawab oleh siapapun. Harga beras di tingkat petani penggilingan turun, itu sesuai BPS, bukan data saya. Tapi harga di konsumen itu naik. Artinya apa? Ada yang tidak benar. Yang kedua adalah data dari Cipinang kita dapatkan ada yang abnormal, tidak normal. Yang biasanya masuk keluar beras itu 1.000 sampai 3.500 per hari. Tetapi ada satu hari selama 5 tahun, satu hari keluar 11.000 dan setelah BPS mau pengumuman. Kemudian orang tertentu statement bahwa tidak ada beras di kurang beras di Cipinang. Padahal standarnya adalah 30.000. Sekarang masih ada 46.000 setelah dimanipulasi datanya. Harusnya 50.000 ton. Tapi nggak apa-apa, kita akan cek. Nggak boleh negara kalah sama mafia. Itu tegas. Pak minta izin dipertegas lagi, ini kan pendapatan middleman sama petani ini kan sangat jomplang ya. Oke. 20 triliun sama 1 hingga 1. Enggak 40. Oke. Jadi kami bisa jelaskan di sini. Ini baru petani bernapas atas arahan Bapak Presiden. Pupuk ditambah, HPP-nya dinaikkan, dilakukan pendampingan, irigasi diperbaiki. Setengah mati kita jaga petani. Tidak boleh dibiarkan jalan sendiri. Kita harus dampingi mereka. Nah, kita hitung-hitungan. Petani itu dapatnya 1 juta, 1,5 juta per bulan. Per rumah tangga. Itu per orang. Dan petani padi ada 100 juta orang. Kita harus jaga. Kemudian, kalau selisih 2.000 atau 3.000, katakanlah 2.000 selisih, harga dari petani ke konsumen, artinya produksi kita 21 juta sampai bulan 5 ini, produksi kita estimasi oleh BPS atau sampai bulan 6, itu artinya apa? Pendapatan middleman itu 42 triliun. Kami pernah hitung, harga di tingkat petani dengan konsumen, antara petani dengan konsumen itu mendapatkan 313 triliun 1 tahun. Nah, inilah nanti kita bangun koperasi. Koperasi adalah memotong rantai pasok. Yang dulunya 8 tahap atau 7 menjadi 3. Nantinya dari produsen ke koperasi konsumen. Berarti koperasi ini nanti menggantikan middleman itu atau seperti apa? Itu nanti posisinya digantikan, dan itu kalau itu insya Allah terrealisasi semua, sudah sempurna, ini kan baru kita berjalan. Kalau ini terjadi artinya apa? Middleman-nya katakanlah ada untung 313 triliun di tengah. Kalau koperasinya katakanlah sebagai nanti middleman, itu untung 50 triliun. Artinya ada 263 triliun yang dinikmati konsumen dan produsen. Tentu produsen kesejahteraannya meningkat, yaitu petani, kemudian konsumennya juga daya belinya naik. Logik kan? Ini yang dituju, inilah perintah Bapak Presiden. Jadi minta tolong sekali lagi, saudaraku, sahabatku, tolong jangan permainkan konsumen dan produsen. Jangan segelintir orang mengambil kesempatan. Dan juga bukan saja dengan mitra, tetapi juga di Kementerian Pertanian, baru saja
yang bermain-main, meminta fee, katanya bisa menangkan proyek seseorang, meminta 27 miliar. Dan sudah terrealisasi 10 miliar, kami sudah pecat. Direkturnya sudah tersangka, ada juga direktur yang menyalahgunakan nilainya 2 miliar rupiah, kami copot. Dan proses hukum. Kemudian yang kemarin, ada yang menanyakan, ini kami terima laporan dari Satgas Pangan, yang pupuk dan seterusnya kemarin, minyak goreng itu tersangka sudah 20. Jadi clear. Kalau mau menanyakan nanti lebih jauh, tanya di penegak hukum. Tapi sektor pertanian tidak boleh. Insya Allah kami beresin selama kami masih menteri. Pak Menteri, kenaikan harga yang di Cipinang berapa Pak selama yang kasus kemarin penarikan itu rata-rata? Kenaikan harga Enggak, beras? BPS itu sebenarnya masih dalam terkendali 1-2%. Masih dalam posisi terkendali. Inflasi masih sangat bagus, makanan sangat bagus. Sangat bagus. Kami kemarin rapat dengan Mendagri, Pak Mendagri, masih sangat bagus. Tetapi kita harus antisipasi segala kemungkinan terjadi. Apalagi iklim yang tidak bersahabat. Coba dengar negara tetangga, Malaysia, Filipina, Jepang. Ini ada iklim yang tidak bersahabat. Jadi kita harus waspada karena iklim tidak bersahabat. Perubahan iklim yang begitu cepat. Kita harus jaga pangan negeri kita. Yang terkait Kopdes ini dipastikan nanti tidak tengkulak dengan hadirnya Kopdes. Insya Allah mudah-mudahan. Seberapa yakin sih Pak untuk memberantas? Kita setiap bekerja harus yakin. Kalau you tidak yakin, bagaimana publik yakin? Kita bekerja firm, yakin. Pak Menteri, satu lagi Pak Menteri, yang soal stimulus dari pertanian yang kemarin Menkyu bilang itu seperti apa Pak pelaksanaannya Pak? Apa tuh? Ya, yang stimulus pertanian dari pertanian untuk masyarakat. Seperti itu. Oh, bansos yang kemarin ada rencana 2 bulan ya, itu 180 ribu ton 1 bulan, 2 bulan 360 ribu ton, dan itu bagus. Tetapi cara menjaganya, Ibu Menteri Keuangan, kami terima kasih, itu diserahkan kami yang mengatur. Caranya adalah, strateginya adalah supaya produsen nyaman, konsumen bahagia. Daerah bukan penghasil beras bisa dikucurkan langsung 2 bulan. Oke. Kemudian daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di HPP, itu kita kucurkan juga per 1 bulan. Kemudian perkotaan kita kucurkan lebih awal. Jadi agar petaninya juga jangan mengucurkan bansos ini lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi harus kita hati-hati, bijak melihat. Ibu Menteri Keuangan dan Menko Ekonomi Pak Erlangga mengatakan, Pak Mentan tolong atur. Oh baik Pak, kami atur menjaga dua-duanya. Pak kan mau gelontorin 360 ribu ton ya Pak beras. Iya. Ini ada rencana lagi nggak sih Pak mau menggelontorkan, karena kan di Bulog stoknya ada 4 juta ton ya Pak. Bansos ini ada tambahan. Kita ikut perintah. Pak, itu apa beras SPHP akan diluncurkan lagi Pak? Yang beras SPHP atau gimana Pak? Kita lihat keadaan. Kalau itu tidak mendesak jangan dulu. Kenapa? SPHP itu bisa memukul harga, memukul balik ke petani. Tetapi kalau dibutuhkan, nah kita selesaikan dulu Cipinang. Informasi ini. Kemarin kan Pak Menteri bilang mau menggenjot ekspor kelapa 3 kali lipat ya Pak, tinggi gitu. Nah itu kan bertabrakan ya Pak? Bukan. Itu bukan pertanyaan. Gini, pendapatannya 3 kali lipat kalau kita sudah hilirisasi. Yang sekarang 20 triliun, kalau kita nanti kirim PCO, barang jadi, itu bisa naik 3 kali lipat. Bukan 3 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Jadi setelah kita hilirisasi. Kelapa ini kan kelapa gelondongan ada dikirim. Kita jadikan PCO, kan berlipat-lipat kali lipat. Itu maksudnya. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.